Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yun Adahani dari Universitas Sriwijaya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan wawancara kita ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan topik pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa. Sebelumnya saya juga izin meminta untuk merekod kegiatan wawancara kita ini sebagai keperluan dokumentasi nantinya. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Harit, kamu sebagai narasumber boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari universitas mana, dari prodi mana gitu. Baiklah, Saudara Yun, nama saya adalah Abdul Haris Purnomanudar. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, prodinya Pendidikan Dokter Umum. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Saat ini kan kondisi pandemi ini masih berlangsung dan hal ini tuh yang menyebabkan masyarakat, terutama kita sebagai mahasiswa, melakukan pembelajarannya ini secara daring kan. Kayak udah hampir 1 tahun lebih kita itu kuliahnya ini udah secara daring. Nah, dari awal perkuliahan daring dimulai sampai saat ini, apa sih yang kamu rasain, Rit, perbedaannya gitu? Perbedaan sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu gimana? Ya, jelas beda lah ya. Kalau pada saat sebelum pandemi kan kita berhadapan langsung dengan dosen kita. Ibaratnya komunikasi itu benar-benar dua arah gitu loh. Sedangkan pada saat pandemi ini melalui daring, hanya melalui laptop, jadi kita tidak bisa merasakan bagaimana berhadapan dengan dosen seperti itu. Artinya komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu tidak berlangsung dengan baik seperti itu. Dan itu akan menyebabkan ilmu atau pelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak terlalu sampai ke bukan gimana tidak terlalu berhasil dicerna dengan baik oleh mahasiswa, terutama yang saya alami seperti itu. Apakah perbedaan tersebut berdampak dalam aktivitas sehari-hari kamu selama ini, Rit? Ya tentu sangat berdampak sih ya, karena eh, pertama itu sedikit membuat saya lebih malas daripada pada saat kuliah luring atau Memangnya dampak yang seperti apa saja sih yang kamu rasain akibat adanya perubahan proses belajar ini? seperti yang sudah saya bilang tadi ya, untuk dampak kepada diri saya sendiri itu membuat saya lebih merasa tidak diawasi oleh dosen. Jadi saat melakukan kuliah saya menjadi tidak fokus, sering bermain HP dan seperti itu. Dan juga karena komunikasi tadi hanya melalui media laptop, media daring, itu membuat komunikasi antar dosen dan mahasiswa itu tidak baik gitu. Tidak jarang gitu timbal balik antara dosen dan mahasiswa seperti itu. Dan mengakibatkan ilmu yang disampaikan juga tidak bisa tercerna dengan baik. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pemahamanmu nih, stres itu apa sih? Menurut saya sih stres itu seperti gimana? Stres itu pikiran yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Pokoknya sesuatu yang mengganggu pikiran kita gitu loh. Entah itu kita dalam bentuk overthinking, entah itu kita takut akan sesuatu seperti itu. Terus, apa saja sih faktor-faktor yang dapat membuat seseorang itu merasa stres dan cemas? Ya, faktor-faktor untuk yang membuat orang merasa stres itu ya faktor rasa takut, rasa cemas, overthinking, memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, takut akan masa depan, seperti itu. Kalau dalam hal pandemi ini, yang saya akan stres itu adalah saya takut tidak menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Karena pandemi ini membuat saya sulit untuk mencerna ilmu yang didapat dari dosen dan membuat saya tambah malas. Dan jadi saya merasakan stres, seperti itu. Menurut Harit nih, kondisi yang seperti apa sih yang dapat meningkatkan kecemasan seseorang itu? Yang bagaimana gitu?
Ya sebenarnya kalau untuk kondisi yang meningkatkan stres itu bisa dari luar, bisa dari dalam seperti itu. Kalau misalkan dari dalam, ya kayak saya omongkan tadi, kayak apa namanya itu overthinking, takut akan sesuatu seperti itu kan. Sedangkan kalau dari luar mungkin ada faktor-faktor lain gitu. Misalkan faktor sosial kita dengan teman, dengan keluarga yang menambah beban stres kita. Terus, menurut kamu ya, bagaimana cara yang tepat untuk kita dapat menghindari stres dan rasa cemas yang terlalu berlebihan ini di masa pandemi ini, khususnya bagi kita mahasiswa atau pelajar? Oh, kalau untuk mengurangi rasa stres itu sebenarnya itu dari diri sendiri. Jadi kita harus menenangkan diri, percaya sama diri sendiri kalau kita bisa melakukan itu gitu. Jadi stres itu yang jelas kita harus istilahnya berdamai dengan diri sendiri lah gitu. Kita temukan apa penyebab stresnya dan kita pecahkan itu sendiri gitu. Mencoba untuk menghadapi semua masalah dengan tenang untuk mengurangi stres tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kendala atau masalah apa yang pernah kamu alami sih selama masa pandemi COVID-19 ini dalam hal pembelajaran secara daring ini? Kalau kendala ya itu tadi saya sebutkan tadi kan, antara komunikasi dengan dosen, pelajaran yang tidak bercerna dengan baik karena hanya melalui PPT dan dibacakan oleh dosennya seperti itu. Lalu tugas-tugas yang kalau saat online ini sering terburu-buru juga, sering ditumpuk di akhir, jadi membuat saya menambah stres seperti itu. Kemudian, apakah kendala itu bisa sampai membuat kamu itu merasa tertekan atau bahkan sampai membuat kamu itu merasa stres dan kecemasan yang berlebihan gitu nggak? Kalau saya sendiri belum ya, artinya kepikiran tuh iya, tapi belum sampai ke tahap stres dan cemas yang berlebihan. Cuman kadang-kadang ya kepikiran aja gitu. Nah, menurut kamu nih, Rid, apa sih yang menjadi penyebab kamu itu bisa bilang kalau kamu itu merasa stres dan cemas yang berlebihan gitu? Ya overthinking, kayak takut bahwa aku nggak bisa melewatin kuliah saat dari ini karena tadi materi yang disampaikan itu tidak tidak sampai dengan baik. Takut kedepannya nilainya turun atau bagaimana seperti itu. Nah, sejauh ini mungkin kamu kan udah berpikir kalau kamu tuh merasa stres gitu ya. Terus stresnya yang kamu rasain itu memberikan dampak nggak bagi kamu dan bagi orang sekitarmu? Bagi saya sih sebenarnya belum terlalu berdampak ya, dan juga bagi orang sekitar juga belum berdampak. Cuman ya tadi kan saya bilang stres yang dirasakan ini bukan stres yang benar-benar cemas atau stres depresi seperti itu, cuman seperti sering kepikiran aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa yang biasanya akan kamu lakuin ketika kamu tuh udah mulai merasa tertekan atau udah merasa stres dan cemas gitu akan sesuatu atau akan tugas gitu? Gimana? Apa yang akan kamu lakukan gitu? Ya kalau misalkan seperti tugas, seperti selesaikan tugas, ya pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Mencari cara bagaimana kita mau melakukan tugas itu, mengerjakan tugas itu dengan senang seperti itu. Jadi misalkan mengerjakan tugas sambil mendengar lagu atau seperti semacamnya seperti itu. Belajar bersama teman contohnya juga bisa gitu. Atau jika memang ini ya bisa rehat dulu dengan melakukan hal yang kita senangi seperti bermain game atau jalan keluar sebentar, makan di mana seperti itu. Terus setelah hal itu sudah kamu lakukan, memangnya apa sih yang kamu rasain? Apakah ada perbedaannya gitu? Ya tentunya yang saat melakukan hal itu saya akan menjadi lebih tenang gitu. Nah, untuk mengatasi rasa stres dan cemas yang berlebihan ini, apakah kamu pernah konsumsi obat-obatan gitu nggak?
Kalau untuk obat-obatan alhamdulillah belum pernah. Oke, berarti tingkat stresnya itu masih bisa dibilang ringan gitu ya, nggak perlu obat-obatan gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Apakah kamu pernah memberitahukan kepada keluarga atau teman terdekat gitu mengenai kondisi yang kamu rasain saat ini? Yang kata kamu udah ngerasa stres gitu, stres ringan gitu. Pernah lah pasti cerita ke orang tua, cerita teman-teman kayak misalkan, waduh udah pengen kuliah luring lagi, udah pengen ketemu dosen, udah pengen ketemu teman-teman kuliah. Karena pada saat kuliah daring ini eh, manfaat yang dirasakan dalam perkuliahan itu nggak terasa dengan baik gitu loh. Oh, berarti pernah lah ya curhat ke orang tua atau ke teman terdekat gitu tentang kamu itu udah pusing gitu ngurusin masalah yang kamu hadapin gitu kan. Terus bagaimana tanggapan mereka tentang kondisi kamu itu? Tentang masalahmu yang udah pusing mumet kamu urusin kan? Tanggapan mereka itu gimana? Apakah mereka ngasih solusi? Solusinya itu yang seperti apa gitu? Ya alhamdulillah teman-teman dan orang tua selalu support sih, selalu menyemangatin untuk melewati perkuliahan daring ini gitu. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih, harapan kamu ke depannya terkait dengan kondisi pandemi ini terhadap perkuliahan kita yang daring ini gimana sih? Apa gitu harapannya? Ya tentunya untuk harapan kedepannya yang pasti pertama itu pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa lagi, seperti dulu lagi untuk perkuliahan. Kalau memang belum bisa dilaksanakan full luring, saya harapkan untuk perkuliahan penting yang seperti praktek, seperti latihan, bertemu pasien segala macam untuk perkuliahan kami itu bisa dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan. Atau kedepannya lagi mungkin akan bisa kuliah luring sepenuhnya, namun dengan protokol kesehatan yang berlaku seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak kepada Saudara Harid karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara hari ini. Saya akhiri wawancara kita hari ini dan terima kasih.